Menopause? Ya, ini adalah sebuah transisi, sebuah babak baru yang pasti dialami setiap wanita. Perubahan yang terjadi di tubuh kadang bisa terasa membingungkan, tapi bukan berarti Anda harus melaluinya sendirian atau dalam ketidakpastian loh. Hari ini, kita akan bedah tuntas gimana caranya memahami fase ini, dan kita juga akan lihat dua solusi yang bisa membantu Anda. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya, ya kan? Kadang kita cuma merasa ada yang nggak beres, kok jadi susah tidur ya? Suasana hati juga gampang banget berubah, atau tiba-tiba badan terasa gerah? Kunci untuk bisa pegang kendali itu adalah dengan memahami apa sih yang sebenarnya sedang tubuh Anda coba sampaikan. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Penting banget untuk diingat, menopause itu bukan penyakit. Sama sekali bukan. Ini adalah proses biologis yang alami. Dengan pengetahuan yang tepat, fase ini bisa banget loh dijalani dengan lebih percaya diri dan nyaman. Nah, inilah pusat dari semuanya. Jadi ketika hormon kewanitaan, terutama estrogen, mulai turun secara alami, tubuh kita tuh merespons. Inilah yang memicu berbagai gejala yang mungkin Anda rasakan. Ini proses yang sangat normal dan dialami oleh jutaan wanita di seluruh dunia, jadi Anda sama sekali nggak sendirian. Kabar baiknya, Anda nggak perlu lagi cuma sekedar menduga-duga, kira-kira seberapa parah ya gejalaku ini? Ternyata, ada sebuah alat yang sudah terbukti secara ilmiah untuk membantu Anda mengukur dan memetakan pengalaman Anda. Jadi, keluhan yang tadinya subjektif sekarang bisa jadi data yang lebih jelas. Alat ini namanya Indeks Copperman. Dan ini bukan sekedar kuesioner biasa loh ya. Ini adalah standar medis yang diakui secara global untuk mengevaluasi tingkat keparahan gejala menopause. Dengan ini, Anda bisa jadi manajer kesehatan Anda sendiri, langsung dari rumah. Keren kan? Cara kerjanya gampang banget. Coba deh Anda lihat ke-11 gejala yang ada di layar ini, terus kasih nilai untuk diri sendiri di masing-masing gejala. Contoh ya, untuk hot flashes atau wajah memerah, kalau nggak pernah ya skornya 0, kalau ringan skornya 4, kalau parah banget sampai mengganggu skornya 12. Lakukan ini untuk semua gejala, lalu tinggal dijumlahkan deh total skornya. Nah, setelah dijumlahkan, ini dia hasilnya. Total skor Anda itu bisa ngasih gambaran yang objektif tentang kondisi Anda saat ini. Kalau skornya di bawah 20, itu artinya ringan. Antara 20 sampai 35 itu sedang, dan kalau di atas 35, itu dianggap parah. Punya pengetahuan ini adalah langkah pertama yang krusial banget sebelum memilih solusi yang tepat. Oke, setelah kita tahu cara mengukur masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Yang pertama adalah Atomy Soforaquin. Produk ini tuh dirancang dengan pendekatan yang komprehensif, jadi tujuannya untuk mendukung kesehatan wanita secara menyeluruh. Kekuatan utama dari Soforaquin ini terletak pada bahan dasarnya, yaitu ekstrak buah Sophora japonica. Tanaman ini tuh bukan bahan baru loh, sudah dipakai selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional karena khasiatnya yang luar biasa untuk kesehatan wanita. Tapi Soforaquin nggak cuma mengandalkan satu bahan aja. Ini adalah formula 6 in 1 yang canggih. Selain Sophora japonica, ada isoflavon kedelai, asam gamalinolenat, ditambah 3 vitamin kunci untuk tulang dan kesehatan kita. Vitamin D, E, dan K. Benar-benar pendekatan dari berbagai sisi. Untuk dosisnya, dianjurkan untuk minum 2 kapsul sebanyak 2 kali sehari. Jadi totalnya ada 4 kapsul per hari. Nah, ada satu informasi penting yang perlu diketahui ya, cangkang kapsulnya ini terbuat dari gelatin babi, sehingga produk ini statusnya tidak halal. Oke, sekarang kita beralih ke pilihan kedua, yaitu Atomy Rhubarb Queen. Kalau tadi Soforaquin itu pendekatannya komprehensif, nah Rhubarb Queen ini menawarkan pendekatan yang lebih modern, lebih tertarget, dan 100% berbasis nabati. Nah, ini dia poin pembeda utamanya. Rhubarb Queen punya sertifikasi V-Label. Ini adalah jaminan internasional bahwa produk ini 100% vegan, mulai dari bahan aktifnya sampai ke cangkang kapsulnya. Jadi, ini pilihan yang ideal banget buat Anda yang menjalani gaya hidup vegan atau punya preferensi diet tertentu. Nah, bagian ini nih yang menarik banget dari sisi sainsnya. Rhubarb Queen ini pakai ekstrak akar rhubarb yang secara spesifik menargetkan reseptor estrogen beta. Maksudnya apa? Artinya, produk ini dirancang untuk memberikan manfaat pada gejala menopause sambil meminimalkan resiko efek samping yang tidak diinginkan di area lain. Ini pendekatan yang cerdas dan aman. Dan kalau soal kepraktisan, wah, Rhubarb Queen ini juaranya. Anda cuma perlu minum 1 kapsul kecil saja setiap hari. Gampang banget kan untuk menjadikannya bagian dari rutinitas harian tanpa perlu repot-repot? Baik, kita sudah kenalan sama dua-duanya. Sekarang, yuk kita jejerin keduanya, kita lihat perbedaannya secara langsung supaya Anda bisa membuat keputusan yang paling tepat untuk Anda.
Oke, mari kita bedah tabel ini ya. Sofora Queen itu pendekatannya keroyokan, komprehensif dengan 6 bahan fungsional, tapi dosisnya 4 kapsul sehari dan kapsulnya tidak halal. Sebaliknya, Rhubarb Queen itu pendekatannya seperti sniper, sangat tertarget, 100% vegan, dan super praktis karena cuma butuh 1 kapsul sehari. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya sepenuhnya tergantung pada Anda. Pilihan terbaik adalah yang paling pas, paling selaras dengan kebutuhan tubuh Anda, gaya hidup, dan juga nilai-nilai yang Anda pegang. Gini deh cara gampangnya untuk memutuskan. Pilihlah Sofora Queen kalau Anda mencari dukungan yang sangat lengkap dan menyeluruh dari 6 bahan aktif sekaligus. Tapi, kalau prioritas utama Anda adalah formula yang vegan, kepraktisan dosis 1 kapsul sehari, dan pendekatan modern yang lebih tertarget, maka Rhubarb Queen adalah jawabannya. Pada akhirnya, ini adalah perjalanan kesehatan Anda, dan Anda adalah pilotnya. Anda yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Jadi, pilihlah dukungan yang membuat Anda merasa paling nyaman dan berdaya. Setelah memahami semua informasi ini, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Berdasarkan apa yang Anda ketahui tentang diri Anda hari ini, langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk merawat diri Anda dengan lebih baik di babak baru kehidupan ini?